Senang kembali saya bisa berbagi dan kali ini kita tetap berfokus di dalam bagaimana membangun keefektifan sebuah presentasi di tengah khotbah, di tengah-tengah kita melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita berbicara mengenai bagaimana proses pembuatan klip atau video klip di tengah-tengah jemaat. Dan beberapa bahan yang berhubungan dengan presentasi secara eh, klik atau presentasi di dalam gambar bisa Bapak Ibu peroleh di video-video kita sebelumnya. Oke, kita memasuki di dalam video presentasi klip. Di dalam pokok pembahasan kita sebelumnya ada 3 hal yang penting yang perlu kita bahas di dalam sebuah presentasi. Yang pertama adalah faktor teknis. Tentu dalam faktor video klip, video presentasi, ada begitu alat hardware yang bisa digunakan. Harganya juga lumayan mahal dan itu semakin mahal memiliki kualitas yang semakin baik. Tetapi di dalam prosesnya ini ternyata ada tantangan-tantangan yang dihasilkan. Biasanya video-video yang digunakan itu sebagai puncaknya. Tapi sebetulnya video itu bersifat pendukung. Nanti kita akan membahasnya di dalam masalah teologisnya. Karena dia bersifat mendukung dan dijadikan sebagai puncak di dalam khotbah, tidak semua video bisa digunakan. Karena dia video itu tidak bisa digunakan, maka banyak gereja-gereja tertentu yang membuatnya, memproduksinya sendiri. Akhirnya muncul cost yang lebih mahal dengan hasil yang tidak begitu memuaskan. Itulah tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, karena sifatnya itu emosi, orang-orang yang lokal, orang-orang yang tidak memiliki jiwa seni, tidak mendalami isi pesan secara emosional, sehingga tidak menghasilkan pukulan yang baik, pukulan yang tajam, tapi sebaliknya menjadi sebuah lelucon di dalam sebuah khotbah. Dan akhirnya khotbah yang harusnya menggunakan video itu sebagai puncak, leleh, tidak mencapai sasaran yang diharapkan. 3 faktor itulah yang menjadi tantangan di dalam proses video presentasi. Yang pertama, tidak semua video bisa kita gunakan. Yang kedua, biaya produksi video itu begitu sangat mahal. Dan yang ketiga, video itu harus mengandung unsur emosi. Nah, teman-teman, para rekan-rekan hamba Tuhan, ada beberapa faktor yang seharusnya perlu kita pahami bila kita menggunakan klip di dalam sebuah khotbah. Oke, ini biasanya sumber yang biasa dilakukan atau digunakan. Bisa memproduksi sendiri atau mengunduhnya dari internet. Karena dia mengunduh dari internet, maka seringkali hasil yang didapatkan tidak begitu baik. Kan kalau dia memproduksi sendiri, biaya kosnya tuh terlalu mahal. Nah, itu sumber yang bisa kita dapatkan. Tentu paling mudah adalah kita membeli dengan hasil HD-nya yang baik. Itu yang pertama. Nah, manfaatnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya singgung di bagian depan sebagai bentuk tantangan.
Klip itu membangkitkan emosi. Karena dia sudah dirancang, kata-katanya dipilih, tempatnya juga dipilih, makanya dia mengandung sebuah emosi yang ada. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita lakukan. Prinsip yang pertama adalah tetap menghormati hasil karya orang lain. Baik itu di dalam etika kekristenan, menjiplak adalah bagian yang tidak layak, tidak pantas, dan kita harus menghormati hasil karyanya, hasil karya orang tersebut, dengan mencantumkan sumber yang ada. Seringkali sumbernya kita abaikan dan kita merasa itu sebagai sumber milik pribadi. Nah, itu yang paling bahaya. Kita harus mencantumkan sumber yang ada. Karena itulah prinsip yang perlu kita lakukan. Yang kedua, singkat di dalam penampilannya. 2 sampai 3 menit itu cukup untuk melukiskan gambaran video klip yang akan disajikan. Singkat dalam penampilannya. Yang ketiga, puncak dari sebuah pesan. Biasanya orang-orang yang menggunakan metode video klip atau video presentasi, eh, dia akan menggunakan proses khotbah induktif. Dia menggunakan pesan secara induktif. Jadi mau nggak mau, teman-teman harus menggunakan pesan secara induktif. Khotbah itu dengan menggunakan kerangka khotbah induktif. Itu akan sangat efektif di dalamnya. Nah, pola khotbah induktif dan deduktif di dalam video-video yang lain saya sudah sangat menjelaskan ciri-cirinya dan bagaimana. Tuh. Tapi jadikan video itu sebagai puncaknya. Apakah itu di tengah atau di depan. Tetapi dia mau tidak mau tetap walaupun sebagai puncak, dia sebagai alat pendukung untuk kita mengarah ke arahnya. Dan yang keempat, video yang sebentar, yang 2-3 menit itu juga mengandung unsur video utuh. Artinya begini, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan mengambil satu judul film dari 007, misalnya begitu, walaupun 2-3 menit, mengandung nilai yang begitu sangat baik, yang begitu sangat memiliki nilai kekristenan dan sangat mendukung khotbah Anda. Tetapi ingat, film itu 2 jam misalnya. Dan orang bisa menilai dan melihat di bagian yang lain itu ada unsur kekerasan, ada unsur pemerkosaan, ada unsur seksual, ada unsur yang lain. Dan itu perlu diperhatikan secara bersama-sama. Dan itu bahayanya juga sebagai sebuah orang yang tidak bisa memproduksi sendiri. Tapi sekarang ada begitu banyak source-source di YouTube atau di video-video yang lain yang mampu memberi singkat dan baik. Nah, itu adalah bagian-bagian yang perlu kita perhatikan di dalam kita mulai menyusun atau menggunakan khotbah dengan video presentasi. Dan di bagian yang lain saya akan bicara soal teologis tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam click and clip. Sehingga ada manfaat yang baik, yang manfaat yang tercapai, sasaran yang tepat, sehingga khotbah kita benar-benar bukan hanya sesuai secara teknis, grafis, tetapi juga teologis. Dan tentu harapan saya, kita sudah menyelesaikan klipnya, kita sudah menyelesaikan kliknya, hal-hal yang do dan don't yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari, kita mendapatkan gambaran sebelum kita masuk di bagian teologis. Sampai jumpa di dalam pertemuan kita selanjutnya, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.